Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi kali ini kami akan memaparkan mengenai definisi apa sih promosi kesehatan itu secara singkat untuk mengulas sedikit. Promosi yang kegiatannya bersumber dari masyarakat dan didukung dengan kebijakan publik berwawasan kesehatan. Oke, jadi promosi kesehatan di rumah sakit itu adalah segala upaya yang dilakukan oleh rumah sakit agar dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi pengunjungnya, pasien, keluarga pasien, dan kelompok masyarakat di sekitar rumah sakit. Nah, tujuan promosi kesehatan di rumah sakit itu ada dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Untuk yang umum itu mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan, sedangkan yang khusus itu menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, menolong individu agar mampu secara mandiri atau kelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Baik, fungsi rumah sakit di sini ada 6 fungsinya. Yang pertama itu menyelenggarakan pelayanan medis. Yang kedua menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non-medis. Yang ketiga ada menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan. Lalu yang keempat ada menyelenggarakan pelayanan rujukan. Lalu yang kelima ada menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. Standar promosi kesehatan di sini ada 5. Yang pertama, kebijakan manajemen rumah sakit, kebutuhan masyarakat di rumah sakit itu. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat di rumah sakit. Dan yang keempat, tempat yang bersih, aman, dan sehat. Nilai yang terakhir ada kemitraan. Peluang melakukan promosi kesehatan di rumah sakit itu, promosi kesehatan rumah sakit ini dilaksanakan seiring dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di dalam gedung itu terdapat peluang-peluang seperti peluang pendaftaran atau administrasi, terus di pelayanan rawat jalan, di pelayanan rawat inap, di pelayanan penunjang medik, di pelayanan bagi klien atau orang sehat, dan ruang pembayaran rawat inap. Nah, di kawasan luar gedung pun juga rumah sakit dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk promosi kesehatan, seperti di tempat parkir, di taman rumah sakit, di dinding luar rumah sakit, di kantin atau warung yang di kawasan rumah sakit, di tempat ibadah, dan pagar pembatas kawasan rumah sakit. Strategi promosi kesehatan di rumah sakit. Jadi promosi kesehatan di rumah sakit pasti memiliki strateginya. Yang pertama ada pemberdayaan dari masyarakat di sekitar rumah sakit itu sendiri. Terus ada bina suasana, selanjutnya ada advokasi, dan ada kemitraan. Sasaran dari promosi kesehatan di rumah sakit itu tertuju untuk individu, keluarga dari pasien di rumah sakit tersebut, masyarakat sekitar di rumah sakit tersebut. Yang ketiga ada pemerintah atau lintas sektor. Lalu yang keempat ada petugas atau pelaksanaan program. Lalu di sini ada contoh dari promosi kesehatan di rumah sakit. Jadi sebenarnya contoh dari promosi kesehatan di rumah sakit itu sama kayak promosi-promosi kesehatan di instansi kesehatan lainnya. Sama kayak di puskesmas yang ngejelasin mungkin mulai dari tahap cuci tangan yang baik dan benar, terus etika batuk dan bersin yang diatur juga gimana baiknya, sama mungkin bisa lebih spesifik tentang penyakit-penyakit tertentu kalau di rumah sakit. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Bila ada yang kurang, boleh ditanyakan. Ya, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Triwulandari dari kelompok 3. Izin bertanya, di presentasi sebelumnya, Puskesmas memiliki kegiatan utama yakni melakukan atau mengupayakan promosi kesehatan. Lantas seperti apa kegiatan utama yang ada di rumah sakit? Apakah ada perbedaan antara keduanya, antara kedua kegiatan yang dilakukan tersebut? Puskesmas itu kan lebih kayak menyelenggarakan upaya dari kesehatan masyarakat itu kan. Terus kalau promosi kesehatan di rumah sakit itu lebih kayak memberi pelayanan kesehatan. Cuma dalam bentuk perawatan medis, kayak tindakan medisnya. Cuma kalau kegiatan utamanya di rumah sakit itu juga tetap ada. Kegiatan utama pelayanan di rumah sakit itu namanya sebutannya tuh penyelenggaraan jasa pelayanan medik. Yang dimana itu tuh mencakup
proses medik sampai menghasilkan income ke rumah sakitnya. Terus itu tuh nanti yang bakal dinilai sama pasien jadi pandangan dari citra rumah sakit itu sendiri. Saya lengkapi ya, saya tambahkan penjelasan dari siapa tadi, Permata Nazalia ya. Untuk pertanyaan dari Triwulandari tentang apa perbedaannya promosi kesehatan yang di puskesmas pada sesi yang lalu dengan yang di rumah sakit ya, karena keduanya sama-sama institusi layanan kesehatan ya. Bedanya pada leveling. Kalau puskesmas itu layanan kesehatan dasar, jadi tingkatnya paling dekat dengan masyarakat. Nah, kalau rumah sakit itu sama, ada kelasnya juga. Cuma kalau rumah sakit itu tingkatannya itu layanan kesehatan yang rujukan. Nah, kalau di puskesmas itu jelas ada UKM ya, sayapnya ada dua, UKM dan UKP, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan ya. Jadi harus seimbang antara sayap yang pelayanan kepada individu pasien dengan yang kepada masyarakat. Bahkan sebenarnya sih kalau di konsep awalnya di puskesmas itu fokus kepada masyarakat umum gitu ya. Jadi masyarakat yang belum sakit ya, boleh untuk screening misalnya atau untuk edukasi, untuk promosi kesehatannya lebih banyak. Nah, tapi kemarin kita sudah bahas, ternyata sudah ada juga layanan yang banyak sifatnya kuratif di puskesmas. Kalau rumah sakit, sebaliknya, lebih banyak pastinya layanan yang sifatnya kuratif, karena dia tingkatannya sudah rujukan. Ya, tadi sudah dijelaskan apa tujuannya, apa bentuk-bentuk kegiatannya, di mana dilakukan, gitu ya, dengan bagus oleh kelompok yang presentasi ya, Permata dan Devi. Sebenarnya untuk promosi kesehatan di rumah sakit itu konsep saat ini yang berkembang itu namanya berubah ya, terminologinya berubah menjadi health promoting hospital ya teman-teman. Kalau baca buku ajarnya itu istilahnya sekarang jadi HPH, health promoting hospital. Mengapa perlu terjadi perubahan definisi? Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa sebenarnya target ya, sasaran untuk promosi kesehatan tidak hanya kepada pasien dan keluarganya serta pengunjung, tetapi juga kepada staf yang ada di rumah sakit itu sendiri, medis, paramedis maupun non medis. Untuk staf yang bekerja di rumah sakit tentu upaya promosi kesehatannya itu menjadi double ya. Upaya kesehatan di rumah sakit sebagai layanan kesehatan dan upaya kesehatan di tempat kerja ya, health promoting workplace ya. Nah, untuk kegiatan di rumah sakit, kegiatan utamanya karena mereka menerima pasien dan pasien tentu membawa penyakit tertentu ya. Maka kegiatan utama untuk promosi kesehatan bagi pasien namanya tadi mungkin belum disebut ya, namanya patient education. Ya, edukasi pasien atau pendidikan pasien. Hal ini difokuskan untuk penyembuhan permasalahan kesehatan yang dialami pasiennya, gitu ya. Keluarganya itu perlu juga diedukasi agar ketika pasien itu dinyatakan sudah boleh tinggal kembali ke rumah, keluarga bisa mendukung ya upaya untuk penyembuhan tindak lanjut ketika sudah di rumah. Nah, selain itu tetap ada upaya promosi kesehatan yang tadi dicontohkan di akhir itu ya, bentuk-bentuk kegiatan promosi kesehatan yang bersifat umum kepada siapapun yang datang ya, pengunjung ke rumah sakit, pengunjung di rumah sakit dan masyarakat sekitar. Jadi rumah sakit itu seringkali kita melihat spanduk misalnya ya, atau undangan terbuka, sekarang lebih banyak juga webinar. Rumah sakit itu mengadakan seminar kesehatan misalnya atau kegiatan sosialisasi dan sebagainya sebagai upaya untuk memberikan informasi kesehatan terbaru ya yang update tentang permasalahan yang sifatnya umum, dan nanti salah satu tujuannya itu sebenarnya kembali ke rumah sakit selain meningkatkan citra rumah sakit juga untuk menghindari beban rumah sakit. Ya, contoh beban rumah sakit itu kemarin pada saat terjadi penumpukan pasien ya, sampai banyak pasien yang tidak bisa dilayani di rumah sakit, apalagi waktu itu kematiannya tinggi ya, ICU-nya penuh semua gitu ya, IGD-nya penuh, sehingga bahkan di pelataran rumah sakit itu disediakan tenda ya, bukan hanya di lorong, tapi
di parkiran rumah sakit itu disediakan tenda untuk melayani pasien yang tidak tertampung di dalam rumah sakit. Nah, contoh-contoh seperti itu sebelum pandemi itu juga terjadi. Misalnya pada kasus-kasus DBD, kemudian misalnya diare ya, pada situasi keracunan tertentu misalnya yang banyak yang banyak dialami oleh masyarakat di sekitar rumah sakit. Nah, rumah sakit itu bisa terbebani dalam hal pelayanan tadi yang overload, kemudian bisa juga dalam hal keuangan karena pasien yang mungkin tidak memiliki jaminan kesehatan atau memang pulang duluan gitu ya, pulang tanpa izin sehingga tidak menyelesaikan administrasi, pasti itu akan jatuh menjadi beban rumah sakit dalam hal pembiayaan. Ya, bahkan pada pasien yang dijamin ya, misalnya pada BPJS itu rumah sakit juga kan harus membayarkan dulu, menanggung dulu biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya. Jadi terhutang kepada pihak ketiganya, si BPJS dan health insurance yang lainnya. Gitu ya. Jadi untuk menghindari situasi seperti tadi, maka diperlukan upaya-upaya promosi kesehatan. Nah, bagaimana dengan untuk petugas kesehatan? Bagi petugas kesehatan ini menjadi penting sebagai upaya PPI, pencegahan penyakit infeksi. Ya, jadi jangan sampai terjadi infeksi nosokomial dan iatrogenik. Ya, infeksi yang mungkin terjadi akibat situasi tertentu atau kelalaian tertentu ya, perilaku yang salah yang dilakukan oleh petugas rumah sakit misalnya yang mengakibatkan terjadi infeksi dari pasien ke petugas atau sebaliknya dari petugas ke pasien atau dari pasien ke pasien melalui petugas gitu ya. Jadi untuk menghindari situasi seperti tadi diperlukan adanya upaya-upaya promosi kesehatan. Pada saat akreditasi hal itu semua diperiksa. Misalnya tadi tuh poster ya atau booklet atau leaflet gitu ya, harus ditempel, harus disediakan di lokasi-lokasi tertentu yang bisa dilihat oleh umum dan petugas kesehatan. Langkah-langkah untuk melakukan cuci tangan itu dilaksanakan dengan tepat ya. Pada saat dilakukan akreditasi, baik langsung maupun tidak langsung, secara periodik juga pihak mutu rumah sakit, bagian mutu rumah sakit itu akan melakukan audit internal. Tadi juga disebutkan ada pasien yang memberikan feedback kepada rumah sakit untuk mengisi formulir tentang tindakan mutu ya, tindakan untuk peningkatan mutu. Ya, jadi kepuasan pelanggan itu diberikan kepada pasien sebelum mereka pulang. Ya, jadi semua upaya ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan status kesehatan pasien secara khusus maupun masyarakat secara umum dan petugas yang ada di rumah sakit itu. Salah satu ide yang pernah dilakukan oleh tenaga promosi kesehatan misalnya, ini kalau orang promosi kesehatan kreatif ya, petugas promosi kesehatan di suatu rumah sakit itu dia membuat video yang berisi pasien-pasien tertentu yang dia sudah target ya, misalnya pada kelas-kelas tertentu yang VIP atau VVIP itu biasanya kan mereka ingin pelayanan yang sangat di atas standar ya, yang sangat memuaskan. Nah, mereka menyediakan layanan seperti itu. Jadi ketika pasien mulai dari datang ke rumah sakit, kemudian seluruh aktivitasnya, perawatannya gitu ya, ada bagian-bagian yang diambil gambarnya, kemudian dibuat kompilasi, dirangkum dalam bentuk video, kemudian nantinya akan dilengkapi dengan edukasi tentang penyakitnya itu sampai pasien pulang. Nah, ketika pasien pulang, CD-nya atau video tadi, soft file-nya itu ditawarkan. Apakah pasien akan mau mengambil dengan memberikan biaya penggantian untuk produksi video tadi, misalnya gitu ya. Jadi itu kreativitasnya petugas promosi kesehatan di rumah sakit yang mungkin dilakukan, dan ini menjadi saling menguntungkan ya bagi rumah sakit secara institusi. Dia bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, kemudian pasien dia juga mendapatkan
video edukasi yang dia bisa terapkan dan sebagai kenang-kenangan juga gitu. Kalau misalnya ternyata pasien itu di kemudian hari sembuh atau bahkan pun meninggal, mereka masih punya kenang-kenangan apa yang kemudian terjadi, yang masih bisa direkam ya pada saat dalam proses perawatan di rumah sakit gitu. Nah, mungkin ide ini bisa teman-teman terapkan nih kalau nanti mau melakukan intervensi di rumah sakit atau mungkin bahkan setelah lulus dari Kesmas dan kemudian bekerja di rumah sakit ya. Saya Danang Wasita, saya izin bertanya untuk apa advokasi dalam promosi kesehatan dan fungsinya itu apa saja? Terima kasih. Teman-teman ada yang bisa bantu mungkin? Advokasi itu apa tadi? Danang masih ingat nggak Danang? Advokasi kata kuncinya apa? Triwulandari? Iya, Bu. Kata kuncinya apa advokasi? Advokasi. Kata kuncinya vokasi. Apa tuh? Upaya untuk penyampaian suatu hal. Terus? Kalau penyampaian suatu hal berarti komunikasi dong. Oh iya. Iya apa iya? Iya, Bu. Advocate. Advocate. Apa ya advocate? Advokat tuh apa? Ibu, advokasi itu dalam kesehatan bisa diartikan kayak memperoleh pembelaan gitu nggak sih, Bu? Kayak bantuan atau dukungan? Dukungan. Nah, dukungan. Kalau dukungan support ya. Tapi kalau advocate itu lebih ke permasalahan dukungan khusus untuk legal, masalah hukum. Ya, masalah kebijakan. Ya, nangkap ya. Jadi strategi advokasi itu pasti dia berkaitan dengan kebijakan kesehatan di sini. Itu. Nah, tadi Danang bertanya, buat apa perlu advokasi kebijakan, advokasi kesehatan untuk dalam promosi kesehatan gitu kan? Pertanyaannya, apalagi di rumah sakit. Kenapa perlu advokasi kesehatan di rumah sakit dalam upaya promosi kesehatan di rumah sakit? Kebijakan seperti apa kita perlukan? Kayak sinonim sama kegiatan gitu nggak sih, Bu? Kegiatan promosi kesehatan di rumah sakit? Iya. Misalnya apa? Kalau menurut saya tuh kayak ada pelaksanaan program penyuluhan gitu ya, Bu. Mungkin dari buat pasiennya sama keluarga pasien sama dari tenaga kesehatan di rumah sakit itu sendiri. Baik. Jadi memberikan edukasi kepada misalnya ya keluarga pasien dan keluarga pasien terkait penyakitnya pasien tentunya gitu ya. Itu contohnya. Nah, kalau dalam hal ini berarti kebijakan yang dimaksud kebijakan yang sifatnya mikro ya, kecil di tingkatan individu dan keluarga pasien. Misalnya gini, penyakit jantung itu kan dia harus minum obat tertentu, kemudian dia harus dietnya tertentu ya, makan makanannya tertentu gitu ya, menghindari makanan tertentu dan lebih banyak mengonsumsi makanan yang bagaimana gitu kan, ada aturan-aturan seperti itu untuk mendukung kesembuhannya. Nah, kemudian diadvokasi tuh keluarganya pasien, misalnya kalau pasiennya ini seorang ibu yang sakit jantung, istrinya misalnya, diadvokasi nih suaminya supaya dia bisa memfasilitasi, misalnya gitu ya, memfasilitasi ketersediaan obat, ketersediaan makanan, kemudian pola konsumsi istrinya gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, ini berarti kebijakannya tidak tertulis ya. Jadi ini lebih berat ke edukasinya sebenarnya, edukasi dan perubahan perilaku ya untuk keluarga tadi. Nah, kalau yang benar-benar advokasi itu ada sampai peraturan dan kebijakan. Misal ada peraturan tidak boleh merokok ya, kawasan tanpa rokok. Sudah jelas-jelas nih di rumah sakit. Misalnya ya, di rumah sakit itu kan sudah ada kebijakan kawasan tanpa rokok dan bahkan sudah ada kalau kebijakan yang tingkatannya seperti undang-undang peraturan pemerintah itu kan ada hukumannya ya, tetapi ternyata ada nih tidak menerapkan tetapi tidak tegas gitu ya, tidak ada hukuman sehingga masih ada pasien yang atau keluarga pasien yang merokok di area rumah sakit misalnya gitu. Nah, itu perlu tuh diadvokasi. Itu ya, misalnya di rumah sakit sekelas RSUPN
salah satu RSUPN ya. RSUPN itu Rumah Sakit Umum Pusat Nasional. Ya, tingkatannya sudah sangat tinggi. Tetapi mereka pasti ada permasalahan. Misalnya salah satu permasalahannya tingkat turnover pegawainya, perawat terutama, itu sangat tinggi. Ya, jadi ada standar bahwa perawat di rumah sakit itu boleh keluar masuk, dia berhenti jadi perawat, kemudian direkrut perawat yang baru misalnya ya. Tapi tingkat turnover-nya sekian persen misalnya per tahun. Nah, tapi ternyata di rumah sakit tadi itu tinggi sekali, lebih dari standar yang diperbolehkan. Maka dilakukanlah tuh strategi advokasi. Tapi harus diidentifikasi dulu kan, apa yang menyebabkan para perawat ini tidak betah bekerja di rumah sakit ini lama. Ya, kemudian dicarilah informasi, dilakukan penelitian. Oh, ternyata di rumah sakit ini karena dia levelnya pusat nasional ya, RSUPN. Jadi keren ya kalau sudah bekerja di situ, kemudian sudah mendapatkan pelatihan tertentu, dia sudah dapat sertifikat misalnya ya, sampai pada tahap tertentu ternyata dia merasa bahwa bekerja di sini terlalu banyak tekanan misalnya gitu ya, atau hasil reward-nya, gajinya itu tidak sesuai dengan pekerjaan misalnya seperti itu. Lalu dia akan keluar dan pindah mencari pekerjaan di rumah sakit yang lain yang menurut dia lebih nyaman atau lebih tinggi penghasilannya misalnya gitu. Ya, nah ternyata fenomena ini banyak dilakukan oleh para perawat sehingga tingkat turnover-nya menjadi sangat tinggi. Nah, di dalam hal ini perlu dibuat kebijakan oleh pimpinan rumah sakit. Bagaimana caranya supaya tingkat turnover tadi itu tidak terlalu tinggi, bisa ditekan. Ya, misalnya pada saat rekrutmen memberikan penandatanganan fakta integritas, penandatanganan perjanjian kerja dan sebagainya. Kemudian mungkin meningkatkan salary-nya gitu ya, atau memberikan hadiah misalnya, atau memberikan pelatihan tambahan atau rekreasi ya, fasilitas-fasilitas tertentu penunjang kesejahteraan perawat supaya perawatnya itu betah bekerja di rumah sakit. Misalnya contohnya seperti itu ya. Ada rumah sakit yang lain ini sama RSUPN juga. Kasus medical error-nya tinggi. Nah, parah nih ya. Jadi kesalahan pada saat proses medis, pemberian obat misalnya, atau operasi tertentu ya, tindakan tertentu misalnya, itu tingkat kesalahannya tinggi misalnya pada pasien dan tentu sangat mengakibatkan rusak citra rumah sakit. Nah, ini perlu nih ada kebijakan tertentu. Dilihat dulu sama seperti tadi. Setiap ada permasalahan selalu dilihat apa penyebab permasalahan itu. Kenapa bisa terjadi kesalahan ya? Apakah misalnya berlebihan ya, beban kerjanya terlalu tinggi, atau mungkin petugasnya itu hanya orang tertentu gitu ya, misalnya di bagian tertentu dan ada orang tertentu yang memang tingkat disiplinnya rendah misalnya gitu. Nah, itu diberikan kebijakan tertentu gitu ya, dan harusnya sih kalau kebijakan ya dia harus diterapkan rata ya, semua orang harus diperlakukan sama, tidak diskriminatif. Itu contohnya ya.